Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to Ed Podcast TBI UIN Sunan Kudus with me, Zainal. And now we are with our special guest star for today. She is very pretty. She is very apalagi ya? Kayak she is very surprising. And siapakah dia? Siapakah dia? Siapa? And she is Mem Tara. Halo Mem Tara. Halo, Zainal. How are you today? Oke, ini jawab jujur apa bohong ya? Jujur dah. Oke, jujur, Jangan. jujur saya hari ini sangat semangat banget untuk bisa berkesempatan mengobrol bersama Mem Tara pada podcast kali ini. Oke, And how about you, alhamdulillah. Mem? How are you today? Okay, alhamdulillah, I'm awesome. Okay, good. Okay, Nice to meet you. our special guest today is Mem Tara, or we can say Mrs. Tara Nindya Zulhi Amalia. Nah, Mem Tara ini lahir di Kudus tanggal 19 September 1983. Wah, ini alhamdulillah. video di-record di tanggal 16 September. Wah, berarti ini tuh kayak udah mau deket nih soal tahunnya Mem Tara nih ya. Insya Allah. Okay, so happy early birthday for Mem Tara. How do Thank you you. feel, Mem, when your age is close to one again? Okay. Yeah, How do you more feel? than 40, yeah, Oh, insya yeah. Allah. So, it doesn't mean like we are getting older, but Yeah. maybe more mature Okay. to do anything in my life, especially for my loving people around me. Okay, Including wow. to you, Oh, students. thank you. Nah, jadi guys kayak kita tuh semakin berumur, semakin mature nih teman-teman. Oke, fun fact nih. Mem Tara menyelesaikan studinya S1 dan S2 itu di universitas yang sama nih kan ya Mem. Oke, dan surprisingly Mem Tara katanya melanjutkan studinya ya Mem. Iya nih, doakan Oke, ini ya segera selesai ya. wow, Jadi oke. biar ada yang segera bergelar doktor. Wah, yang lain. amin. Karena teman-teman ini sekarang juga sama, sedang banyak yang menempuh studi program doktor. Oke, Akan segera wow. lulus semua ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, dan the gongnya nih teman-teman, Mem Tara ini adalah kaprodi dari TBI. Wah, wow. Oke, Ya alhamdulillah. di tahun ini ya Iya. kita program studi itu kan selalu berganti. Iya. So maybe next year or next 2 years akan ada pengganti yang lain lagi yang biasanya insya Allah tetap ada dari dosen-dosen kita yang muda-muda yang akan selalu menemani mahasiswa di program studi tadris bahasa Inggris. Keren banget, Mem. Oke. Nah, berhubung Mem Tara saat ini adalah kaprodi TBI nih. Mungkin Mem Tara boleh lah ya spill kayak gimana sih kegiatan tentang akademik di TBI? Kayak perkuliahannya tuh kayak gimana? Kelas-kelasnya tuh kayak gimana? Tugas-tugas dan the one thing is tentang kayak bimbingan gitu loh, Mem. Gimana kira-kira, Mem? Oke, so first of all, karena ini sedang banyak maba, freshmen, so Iya. welcome freshmen. Welcome, Congratulations, freshmen. sudah bergabung bersama kita semua di program studi tadris bahasa Inggris. Dan benar sekali ya, karena kampus itu salah satu tempat pusat akademik pembelajaran, tentunya mostly kegiatannya tentang akademik nih. Dan Iya, kegiatan betul. akademik sebenarnya spill-nya itu sudah bisa dilihat melalui website program studi. Oke. Jadi kunjungi saja bi.uinsuku.ac.id. Nah, di
Di sana banyak fitur yang bisa dilihat kapan saja dan mungkin wajib dikunjungi ya semua mahasiswa maupun dosen tadris bahasa Inggris bisa mengunjungi website Prodi dan sosial media yang lain. Oke, wah. Nah, ini nih pesan dari Mem Tara. Jangan lupa rajin-rajin buka website Prodi. Oke, dan ada jurnal juga, Mas. Oh, ada jurnal juga lagi. Jurnal namanya Jetly. Oke, Jetly. Apa itu Mem Jetly? Jetly is Journal of English as language teaching and literature issues. Oke. So nanti di sana ada tulisan-tulisan dosen kita juga, tentunya tulisan dari tempat lain juga. Jangan lupa untuk disitasi ketika menulis. Ya, nah, bener baik tuh. yang di Jetly maupun di tempat lain ya. Iya. Untuk meningkatkan apa Mas Zainal? Untuk meningkatkan writing skill. Ya, writing skill. Dengan mensitasi hasil-hasil karya tulis dari dosen-dosen TBI. Iya, dan ternyata mahasiswa yang mensitasi itu juga menjadi bagiannya poin plus ya untuk akreditasi program studi. Oke, wow, that's a really good thing lah. Jadi jangan lupa ya guys, buat kalian yang maba-maba, spoiler nih, nanti kan kalian tuh bakal banyak kayak tugas-tugas makalah gitu, bikin-bikin paper. Nah, bisa tuh kalian sambil buka Jetly buat mensitasi hasil-hasil karya dari dosen-dosen TBI. Soalnya itu kan bisa jadi nilai plus kan ya dari kata Mem Tara buat akreditasi. Ya betul kan Mem? Yes, insya Allah. Oke. So, nah kalau ya dari perkuliahan nih Mem, biasanya kan dosen-dosen tuh kayak punya stylenya tersendiri dalam mengajar. Nah, kalau Mem Tara sendiri, style mengajarnya tuh seperti bagaimana ya, Mem? Nah, kemarin kita sudah 2 kali ketemu ya Mas Zainal ya. Iya, betul. Ada di semester 4 dan semester 5 karena Iya. tergolong semester yang sudah bukan freshman anymore. Aduh. Nah, sudah Iya masuk lagi. ke sophomore. Iya sama lagi. Semester ini sudah bisa dianggap sebagai senior. Waduh. Nah, sudah paling mentok, paling dewasa ya untuk perkuliahan. Oke. Nah, jadi karena dengan rentang yang sudah tidak awalan lagi, biasanya mahasiswa lebih banyak praktik. Khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu, ada language assessment dan teaching English as foreign language, teaching English to young learners in Islamic setting. Jadi memang lebih banyak praktis. Oke, jadi kalian para maba nih ya, mungkin yang belum di apa Mem ya, diajar diampu oleh Mem Tara. Nah, persiapkan diri kalian guys, soalnya bakal di semester ke atas dikit nih, mungkin bakal banyak praktis ya guys. Oke, so, nah still related to academic things nih Mem. Nah, biasanya kan para mahasiswa nih, kayak kebanyakan mereka juga itu ya Mem, kayak apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang tergolong aktif gitu. Kalau misal ada info-info lomba atau apa, kayak ada lomba nih, mau ikut aku punya skill kayak gini tuh, kira-kira bisa dikembangkan nggak ya? Nah, kira-kira nih Mem, dari Prodi itu ada gak sih kayak pengembangan gitu? Pengembangan minat dan bakat, kalau memang mahasiswa yang masuk program studi tadris bahasa Inggris kan minat utamanya adalah soal bahasa. Tapi sebenarnya tidak melulu harus bahasa saja ya. Kalau mahasiswa menemukan mungkin suatu pengumuman untuk ikut perlombaan, baik itu yang terkait bahasa Inggris maupun tidak, bisa ini ya saling komunikasi sehingga untuk beberapa yang terkait dengan program studi bisa dibimbing langsung oleh dosen-dosen kita ya sesuai dengan keilmuan
sesuai dengan apa ya talent masing-masing, sehingga nanti apakah itu lombanya offline atau online, insya Allah bisa ikut dibantu ya, dibimbing. Dan bahkan kalau memang soal ini ya kontribusi, kadang kan ada perlombaan yang memang ada kontribusi yang lumayan ya, tidak hanya sekedar puluhan ribu tapi sampai ratusan. Mungkin Mas Zainal sendiri kemarin juga mengikuti lomba itu, bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan. Jadi itu bisa meringankan juga. Iya, nah itu mungkin apa ya, kayak true experience ya dari saya sendiri. Iya, kemarin baru saja ya ikut lomba micro teaching ya Mas. Iya, jadi fun fact ya guys, itu saya kemarin tuh ikut lomba micro teaching ya kebetulan. Nah karena apa ya Mem, micro teaching kan belum sampai di semester saya kan ya Mem. Betul. Nah, terus saya tuh bingung. Nah, waduh ini tuh eksekusinya bagaimana gitu kan. Nah, kayak alhamdulillahnya nih dari prodi membantu, kayak membimbing gitu lah. Kayak aku bersyukur banget sih bisa mendapatkan early access untuk micro teaching nanti. Dan jadi kalau misal udah dapet nih matkulnya, kayak wah easy banget tuh gitu. Ya, sudah berlatih mulai dari dini ya. Iya. Oke, jadi berarti kalau misalkan ada nih kayak info-info lomba, terus ada mahasiswa yang pengen ikut, berarti dari prodi nih ada pembekalannya gitu kan ya Mbak? Iya, jadi di EDSA, English Department Student Association juga ada divisinya sendiri ya, sudah ada divisi competition. Jadi di divisi itu nanti segala aneka lomba yang ada di luar sana bisa diikuti, mungkin dijembatani lewat divisi competition itu. Oke, that's really good. Ya, rame-rame gabung untuk ikut lomba ya, menang kalah biasa. Nah betul guys, menang kalah sudah biasa. Yang penting experience-nya ya. Iya, yang penting itu experience. Kayak lo ikut lomba kalah nggak apa-apa, yang penting dapat experience-nya. Siapa tahu next competition bisa kan ya Mem? Iya, betul. Insya Allah kalau benar-benar bersungguh-sungguh gitu kan ya. Dan ini karena mahasiswa itu kan dari awal sudah penuh ini ya, penuh kegiatan ya. Nah, mungkin bisa mulai ngumpulin aneka portofolio ya, yang bisa dijadikan portofolionya. Mulai dari ya kegiatan akademik bisa, non akademik bisa, perlombaan bisa, kemudian acara seminar, workshop bisa dijadikan bagian dari portofolio selama perkuliahan, karena itu nantinya bisa menjadi bagian dari surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Jadi kegiatan-kegiatan itu tentunya bisa membantu ketika nanti selesai dan menjadi alumni. Oke, so interesting banget nih tentang dunia akademik di TBI ini. Jadi tuh kayak wah seru banget ya jadi mahasiswa TBI. Kayak ini tuh bukan sebuah penyesalan buat jadi mahasiswa TBI. Ya, hope so ya. Ya, oke. Anyway, di perkuliahan kan nggak selalu tentang akademik kan ya. Nah, ada yang namanya non akademik gitu. Nah, kira-kira di prodi TBI ini ada nggak sih Mem kayak kegiatan-kegiatan mungkin tentang yang specifically di non akademik gitu? Ya, untuk program akademik itu kan memang sudah ada sistemnya ya, dari perguruan tinggi kita, dari UIN Sunan Kudus sudah ada aplikasi Smooth. Jadi di sana ada Fiklas, kemudian ada Sikadu yang diklik setiap semester ya. Kemudian ada lagi aplikasi Sinta untuk tugas akhirnya. Nah, itu untuk akademik, tapi untuk non akademik kegiatan itu
ya terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, misalkan seperti perlombaan, Mas. Iya. Nah, perlombaan tidak selalu perlombaan itu harus berbau akademik, karena ternyata mahasiswa juga punya talent di bidang yang lain nih. Wah, Seperti yang ada iya di nih. depan sini ya. Wah, Jadi iya talentnya di bidang ya broadcasting, di Wah. bidang media, mass media, kemudian ada lagi kemarin news anchor ya, Wah, dalam iya, lomba Mem, news iya. anchor juga. Storytelling itu merupakan kegiatan non akademik yang ternyata juga digemari oleh mahasiswa. Wah, Sebenarnya orang dosen juga sama-sama ikut gemar mengikuti itu ya. oh iya Kak Mem? Wow. Begitu. Oke, so interesting banget nih ya teman-teman. Oke. Dan kalau nggak salah kemarin kan juga semester kemarin sudah ada kegiatan study club ya. Oh iya, Nah, study club guys. Jadi latihan itu tidak hanya ketika mau ikut lomba saja, tapi bisa secara berkala. Oh, Dan insya Allah mahasiswa bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi latihan beberapa perlombaan itu tidak bisa hanya berlatih ketika mau lomba saja, misalkan seperti debate, itu kan harus practice. So Yeah, practice makes it perfect. takes Nah, that so is long why time, yeah. kita harus lebih sering mempraktekkan itu, tentunya di luar perkuliahan ya, karena suasananya berbeda ketika dilatih dengan teman sejawat. Oke, wow, interesting banget nih. Kayak jadi tuh kayak kita tuh gak selalu di bidang akademik nih teman-teman. Kayak bahkan di non akademik juga banyak banget potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Kayak tadi contoh apa ya Mem tadi? News anchor, broadcasting ini. Oke, ini tuh kayak wow. Iya, teman-teman sudah sering ikut lomba juga ini yang yang di Kak? belakang layar ini Wah, ya. keren Apa banget. video, creating video, iya. poster, digital. Oke, jadi tuh kayak nggak cuman knowledge education yang bisa kita dapat. Nah, itu juga kita bisa dapat hal lain dari di luar bidang akademik nih, gitu. Apalagi ya, Mem, kayak yang study club itu juga. Iya. Itu jujur seru sih, seru banget. Saya pernah mengexperience-kan. Iya. Jujur seru dan exciting banget. Oke. Ya, semakin banyak mahasiswa mengikuti perlombaan ya, baik non akademik maupun akademik, itu bisa menjadi poin plus ya untuk akreditasi program studi. Iya, jadi guys, kalian kalau jadi mahasiswa TB itu ya, rugi ya kalau cuman kuliah aja, kuliah rugi banget sih baru. Mem. Rugi banget kayak berangkat kuliah, masuk kelas, terus kayak ikut belajar, gak ikut belajar ya, kayak cuman menyimak saja gitu, terus pulang, udah gitu doang tuh kayak ya ampun, flat banget hidup kamu. Ya, kesempatan lokal, nasional, bahkan internasional kan ternyata banyak sekali di sekitar kita. Tinggal kita mau ambil atau tidak ya, that's an option. Nah, betul banget. Sendiri, ya. The choice is yours. Oke. Apalagi ya? Nah, mungkin nih selain study club ya, Mem, ada nggak sih kayak organisasi lain pendukung dari kayak bidang non akademik ini? Mungkin akademik juga sih ya, Mem. Ada nggak ya, Mem? Organisasi di bawah apa nih? Di perguruan tinggi? Mungkin. Kalau di perguruan tinggi, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris juga banyak yang mengikuti STEC ya, Oke, STEC. Ya, STEC. Untuk English Clubnya. Kalau di bidang non akademik kayaknya banyak sekali ya. Wah, banyak banget sih. Yang di depan juga Digitama itu hampir semuanya mengikuti UKM tersebut. Dan yang penting bisa membagi waktu ya, prioritaskan mana yang paling penting, karena tujuan pertama kan di sini untuk belajar dan untuk lulus. Ya. Oke, gitu sih ya. Jadi itu di TBI ini kayak gak cuman study club doang
di kegiatan di sini, kayak di luar TBI juga ada. Contoh tadi kayak STIC yang akademik gitu, terus yang akademik juga ada di Gitama. Itu keren sih, keren banget Ya, sih. meningkatkan soft skill mahasiswa ya. Iya. Dan yang paling penting jangan lupa mengatur waktu. Itu sangat penting gitu. Oke. Apalagi ya? Apalagi ya, Mem? Gimana untuk mahasiswa baru? Oke, mungkin untuk mahasiswa baru nih ya. Ya, mahasiswa baru perlu mungkin belajar dari senior-seniornya. Oke, waduh, ya. iya nih. Kemudian yang senior juga perlu meningkatkan lagi. Perlu meningkatkan skill ya, dan kemudian mengenal alumni ya. Supaya jejaring tidak hanya setelah menjadi mahasiswa kemudian selesai kegiatan itu, tapi dengan ada asosiasi alumni itu juga mampu selain silaturahmi juga menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan ya, karena alumni juga sekarang sudah banyak yang berkarir baik di sekolah maupun memiliki usahanya sendiri, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, wah sangat insightful banget nih. Ya, alumni-alumninya Tadus Bahasa Inggris keren-keren. Oh iya, keren banget. Me next. Ya, insya Allah. Me next, insya Allah. Oke, anyway, tentang tadi kita bahas tentang sempat sekilas bahas tentang manajemen waktu nih ya, Mem. Nah, kalau misalkan ya, Mem, ada kayak mahasiswa itu aktif banget kayak lomba akademik, non akademik, terus organisasi kayak dia tuh ikut semua, terus tiba-tiba kayak dia ternyata malah kewalahan gitu. Nah, sementara ada gak sih saran buat mahasiswa seperti itu mungkin biar bisa lebih mengorganisir lagi time management gitu? Ya, sebenarnya yang di manage itu tidak hanya time ya, tapi juga tenaga. Wah. Ya, karena tenaga itu nanti kaitannya dengan kesehatan. Dan kesehatan itu meliputi performa ya, untuk performa di beragam kegiatan itu. Nah, oleh karena itu dari awal memang harus punya schedule, ada timetable sendiri. Jadi mana kegiatan yang diprioritaskan terutama untuk mahasiswa ini ya, yang freshman maupun sophomore, karena perkuliahan itu mata kuliah masih banyak ya, masih banyak. Jadi kegiatan lain yang selain perkuliahan itu juga tidak terlalu banyak. Dan terutama juga yang sambil bekerja nih, beberapa mahasiswa juga ternyata kuliah, bekerja, entah duluan yang mana. Kalau misalkan setelah kuliah kemudian bekerja, anggaplah bekerja itu sebagai hiburan kamu. Wah. Jadi semakin banyak mengenal orang ya, dari beragam kalangan, dari berbagai keilmuan juga. Wah, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Dan fun fact-nya kan saya juga sambil bekerja nih. Iya, jadi kayak waduh, iya juga ya gitu. Oke. Nah, mungkin Mem Tara kira-kira pernah gak sih mengalami experience seperti itu waktu Mem Tara kuliah? Pernah gak, Mem? Kalau saya sendiri ketika kuliah itu setelah semua mata kuliah selesai. Nah, tapi itu juga merupakan challenge ya. Itu juga bisa jadi godaan kalau terlalu asik dengan pekerjaannya, sehingga tugas akhirnya nih, kalau dulu skripsi ya, kalau sekarang kan bisa skripsi, bisa non skripsi. Skripsinya juga harus diprioritaskan. Nah, kalau mahasiswa yang sudah tinggal proyek akhirnya itu yang diprioritaskan. Adapun kalau sambil bekerja, ya bekerja itu sebagai hiburannya. Jadi daripada hanya menghadapi laptop kemudian pembimbing begitu seterusnya. Hiburannya adalah mungkin sambil mengajar ya, sambil ngasih itu bertemu anak-anak.
kemudian bisa sambil meneliti di sana. Oh iya juga ya. Kalian ya sambil bekerja ya tugas akhirnya bisa terselesaikan. Wah, Dua-duanya bisa dapat. wah keren banget. Wow, oke, thank you ya Mem Tara. Sangat inspiratif banget nih gitu. Alhamdulillah. Oke. Wait. Apalagi ya. Oke, itu kayak nggak kebayang banget kalau misal kita nggak bisa buat early schedule kan ya Mem. Kayak dari awal kuliah pengen berencana, aku pengen kuliah, aku juga pengen bekerja. Tapi aku juga pengen ikut organisasi gitu. Kayak kalau misal kita nggak buat early schedule, masih mungkin kayak, waduh, ini aku ngapain sebenarnya gitu kan ya Mem. Oke. So, just manage your time. Kalau perlu bikin bikin alarm sendiri, bikin note. Kalau lebih suka pakai digital, mungkin bisa bikin di HP, ya. Atau kalau memang suka seperti saya lebih suka di note, di block note gitu, bisa mencatat setiap agenda yang memang jadi prioritas kita, apakah itu daily, weekly, monthly, yearly, bisa tercatat di sana, sehingga kalaupun memang tidak bisa tercapai semua, at least sudah ada persentase, kita sudah making progress, ya. So process creates progress. Wow, so inspiring, so insightful. Nah, kita tadi udah banyak nih Mem, banyak ngobrol-ngobrol nih, banyak banget nih informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dan juga motivasi-motivasi buat kita ke depannya gitu. Nah, ini tuh kayak sudah nggak berasa banget sudah di penghujung acara nih ya Mem. Kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima, bisa kita buat buat jadi inspiration. Nah gitu. Nah, sudah tidak berasa, sudah akhir dari podcast ini. Thank you Mem Tara for with pleasure, Mas. This time. Zainal. You're welcome. See you again. Jadi thank you guys for watching this podcast. See you next time. See you next podcast. Thank you for your. Thank you Mem Tara for this time, for this opportunity. It is very honor to be talking with you. Kita yeping nih. Yeping tapi bermanfaat. Nah, bagus banget nih. Thank you for watching. See you next podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mem Tara. Bye bye. Ya.